Ada dua. Kawan-kawan bisa sambil melihat guidebooknya di halaman mulai 60. Halaman 60. Ya, 60 and so on. Dan seterusnya. Awas. Mungkin ke arah sini nih. Dan karena nanti kawan-kawan nanti melihatnya di gini. Oh ya. Atau di bawah juga boleh, di bawah aja. Sini nih. Biar datar, Pak. Emang posisinya udah VIP kayaknya. Kok bisa pindah ke situ lagi? Baik. Ya. Mungkin ada yang tolong pegangin di sini satu nih. Satu orang di sini. Leo, kamu foto aja, Leo. Jangan megang nanti mau bisa nanya loh. Kamu foto aja, Leo. Baik, kawan-kawan, kita di lokasi yang lain ya. Tentu kawan-kawan juga yang bisa melihat ya, di batuan yang dari kenampakannya sudah lain dengan yang tadi ya. Jadi itu pedoman pertama gitu. Bahwa kita berada di batuan yang lain, bukan batu gamping lagi. Ini batuan yang kita sebut silisi klasik. Benar kan? Speakernya benar bawa ke sini. Batuan silisi klasik. Jadi batuan batu pasir, batu lempung, atau sandstone, shale, silt. Itu yang utamanya ya, sandstone, silt dan shale. Sandstone sendiri itu tentu kawan-kawan tahu ada yang very coarse grain, ada medium grain gitu, ada fine grain, ada very fine grain. Nah, ini bukan sandstone tapi siltstone ya, siltstone. Cirinya gimana? Kawan-kawan bisa ambil sedikit si batu lempungnya, terus jilat, bukan dijilat tapi diilinin ke lidah. Nanti lidah kita diambil. Nanti agak nempel lidah kita gitu. Ya, Adit. Gitu ya. Kecuali kalau kita sudah lama di lapangan, membayangkan apa gitu, lama banget gitu kan. Itu Yasin. Yasin ya. Ya. Itu siltstone. Kalau bahasa Indonesianya batu lanau. Lanau, silt, ya siltstone. Nah, regional dulu. Jadi kita tadi di sini. Tadi kita berada di sini ya. Jadi ada satu high yang memicu ada karbonat yang mirip-mirip dengan preparigi di sini gitu. Kalau prepariginya punya Northeast Java Basin, punya Bogor Basinnya mungkin ada struktur. Nah, sekarang kita ada di sini di dalam Bogor Basin. Nah, ini sering diekivalenkan dengan Cibulakan, Upper Cibulakan. Nah, kawan-kawan boleh buka halaman 61 atau di sini juga ada, coba sebentar. Di lembar keduanya. Mana lembar keduanya? Ditempel di bawahnya langsung. Ada di halaman 61. Bukan yang ini. Ini si Kelapa Nunggal. Cipamingkis. Itu di tas itu. Di tas. Nah, kawan-kawan bisa lihat di halaman 61 itu Arjuna Subbasin. Yang di situ Upper Cibulakan Formation. Kalau disebutnya main member, itu produser utama di Arjuna Subbasin. Jadi dia ekivalen dengan kira-kira air benakat kalau di South Sumatera, ya. Nah, itu selomerin itu ininya. Sandstone selomerin, ya. Nah, bayangannya ke sini, ekivalennya ke Jawa Barat, itu adalah sandstone yang sama. Tapi ini udah masuk ke deep marine, ya. Yaitu yang di Purwakarta area, yang sebelah kolom paling kanan, ya. Yang disebut sebagai Jatiluhur Formation. Tapi kita di sini udah masuk ke deep marine dan kandungannya banyak vulkanoklastik ya, vulkaniknya. Karena sumber utamanya itu dari selatan. Nah, ini yang ini. Nah, ini. Nah, oke. Lepas, nah itu. Ke atas, nah ini. Nah, ini kawan-kawan ya. Nah, ya. Jadi ini anggota utama yang penghasil produser besar main member. Ada Preparigi tadi yang sama dengan Kelapa Nunggal. Ini main member itu yang sebenarnya kalau dari segi formasi disebut Upper Cibulakan Formation. Nah, terus kalau terus ke arah selatan ini kena dengan Jatiluhur Formation. Nah, tapi sebenarnya karakter di sini tentu tidak sama dengan karakter di
Jatiluhur karena sudah beda fasies. Kita masuk di sini ke deeper marine-nya. Kalau di sini masih self, ya Sensun Marine. Yang kawan-kawan kemarin kita belajar marine self marine Sensun ya. Ada surface dan lain-lain, barrier beach, barrier sand. Nah sini udah masuk ke deep marine. Nah deep marine itu ada 2. Nah nih kalau yang tipe Cipaminggis ini itu adalah tipe yang nomor ini. Nah nomor 1 ini Madrid. Jadi di sini kita jarang menemukan Sensun. Nah kita ketemu pertamanya udah langsung silt yang tebal-tebalnya ini. Ya jadi dia didominasi oleh silt dan shale. Nanti kita makin kesananya ketemu shale. Ya, terus kita ketemu juga yang karbonat di ujung nanti di air terjun Niagara itu. Ya, jadi kita adalah bagian yang ini. Nah, kebetulan juga kawan-kawan di Subanville ya, kita punya Suban Telisa, itu juga di slope fan channel yang kaya akan seal gitu. Walaupun ada sensun-sensun yang kuning-kuningnya ini ya. Tapi di sini lebih banyak kandungan ininya. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa sumber ini adalah distal. Ya. Karena apa penyebabnya? Besok kita bisa bandingkan dengan Citarum. Citarum memang umurnya lebih tua ya, bukan besok kita di Cibogo ada lokasi itu benar-benar batu pasir dan banyak kandungan vulkaniknya kelihatan dan itu memang dekat dengan sumbernya. Jadi makin ke sini dan umurnya makin muda itu makin distal, ya. Jadi ini sebenarnya sumber vulkanik klasiknya. Kalau kita bayangkan kan namanya turbidit dia dari shelf-nya kan, ininya kan. Tapi ini bukan dari shelf-nya Laut Jawa si sumber ini, tapi dari selatan. Ke arah sana ke arah barat nih, ke arah sana ke arah timur. Sungainya kebetulan di arah sini, nanti belok di tempat lain. Ya, jadi ini secara regional. Jadi kalau regional kita menemukan di dalaman ini adalah batu silt yang seperti ini, ya, tumpukan. Oke, kita lihat sekarang batuannya. Nah di sini lumayan tebal nih. Ya nanti kita nggak mendapatkan lagi yang setebal seperti itu. Ini kawan-kawan bisa lihat ya, ini yang masif ya. Semuanya tebal tapi silt semua gitu. Ya. Ini juga sama, semua silt di sininya. Silt. Nah, kawan-kawan bisa dilihat ini shale-nya nih. Yang ada di bawahnya gitu. Di bawah silt, terus ini ada silt lagi ya. Nah, ini di sini. Tuh, di sana tuh di ujung sana mirip-mirip yang model kayak gini, yang hilang. Karena dia tentu lebih gampang dierosi kan. Makanya dia hilang ya. Hilang, nanti ini ada lagi. Ini ada. Nah, di bawahnya itu adalah shale. Nah, ada shale lagi di bawahnya ya. Nah itu hal-hal seperti itu sudah biasa terjadi. Itu juga ada di ujung sana, itu shale di bawahnya yang menyerpih, makanya kayak shale seperti biasa. Jadi memang ini ada di perlapisan antara shale dan silt, shale dan silt ya. Nah sorry masih ada, ini tinggal ini aja dibuka terus. Nah ini sudah dipelajari secara turbid dulu waktu awal-awal. Ini dianggap sebagai ekivalen untuk belajar tentang upper Cibulakan gitu ya. Karena ini hal yang sama gitu. Upper Cibulakan di sini ini ekivalen ya. Tapi di sini adalah deep marine gitu. Jadi kita harus pelajari khusus model-model deep marine seperti ini. Ya. Nah, jadi kita sekarang sebenarnya sedang berada di lokasi yang karena kalau fluktuasi laut dalam ya, itu ngikutin sedang apa dia lautnya gitu ya. Jadi ini sudah dilakukan Mr. Section. Jadi yang begini-begini ini kalau kawan-kawan lihat ini nih. Ya. Tepatnya batuan apa ini kita harus melakukan analisis granulometri namanya. Jadi benar-benar mengukur. Kalau kita sekarang hanya dari megaskop misalnya itu seal. Ini saja mungkin kalau detail bisa dibagi menjadi ada siltstone sendiri, terus ada sandy siltstone, ada sandstone-nya, ada limestone-nya. 4 itu gitu. Kalau ada kasar sedikit, kurang nyedot lidah kita, mungkin itu adalah sandy siltstone, seperti yang begini. Tapi kalau benar-benar nyedot adalah siltstone misalnya. Ya. Nah, kemudian yang kuning misalnya adalah sandstone. Oh, ada sandstone juga di sini misalnya. Ada di tempat lain. Nah, mungkin kita sekarang ada di posisi sini. Karena kalau kita lihat ini ada sandstone, tapi kebanyakan antara silt dan shale di Mr. Section ini. Mungkin kita ada di lower part-nya gitu. Ya. Nah, itu semua berhubungan dengan posisi fluktuasi muka laut seperti yang saya terangkan kemarin ya. Contohnya sekarang kita ada misalnya di yang kuning ini ya, posisi laut sedang dalam posisi dari high stand mau masuk ke low stand. Jadi dia makin lama makin dalam lautnya gitu. Di sini mulai naik gitu. Ya, jadi di sini keerosi terus diendapkan ulang sebagai sedimen turbidit ya. Model-model seperti itu.
ya, sehingga kita mendapatkan mungkin kita hanya bagian ini saja gitu, bagian antara shale dan silt dapannya, ya, dan cukup tebal. Kawan-kawan bisa melihat dari sini cukup jelas ini yang lebih mudah ke arah mana? Ke arah sana atau ke arah sono? Ke arah mudah, kemiring. Lihat kemiringannya ya. Karena kalau kita ngikutin hukum superposisi stratigrafi, makin misalnya miringnya begini, tadinya kan batuan gini kan tadinya, datar kan. Kalau dia keangkat gini, yang ini mudah kan. Nah ini posisinya sekarang udah gini. Dulunya begini, sekarang jadi gini. Kalau saya ngikutin arah ini. Jadi batuan ini lebih tua dari yang ini lebih tua dari yang ujung sana. Ya, kalau dibalikan aja dulunya. Dulunya begini, sekarang lagi begini. Terus jadi ke arah sana mudah. Nah nanti kita habis dari lokasi ini ketemu yang selam. Kemarin kalau kita perhatikan selam tuh dia kalau di sini kan kita nggak melihat selam kan, jadi ini masih slide-nya gitu. Jadi ada di daerah ini semua di daerah slope, tapi dia sliding aja gitu. Makanya tidak menyebabkan feature-feature yang model selam. Kalau selam itu dia bawahnya itu agak tidak stabil karena dia konkav. Jadi dia mengganggu ada semacam sin depositional structure yang ngeganggu rigiditas sedimen di atasnya. Jadi dia akan kayak model ada lekukan, nah itu selam di situ. Nanti kita ketemu. Yang paling ujung nanti kita ketemu banyak sisipan-sisipan batu gamping. Karena memang dia transgress ke arah sananya. Ya, ke arah transgress kan. Dan memang makin muda. Walaupun kita tidak selalu menemukan lapisan yang persis kayak gini, tumpukan-tumpukan makin muda, karena sungainya motongnya beda-beda, tidak selalu. Ini kan kebetulan si sumurnya motong strike kita ya. Ya, ini kan strike-nya begini nih. Ya, terus sungainya ke arah sana gitu. Jadi dia motong strike. Makanya kita bisa ngeliat ke sana umur muda. Tapi nanti ngikutin sejajar strike. Jadi umurnya sama aja si batuannya. Ya, nanti kita akan tunjukkan di sana. Ya. Nah, di beberapa tempat kita tentu sudah bekerja dengan sedimen deep water ya. Sedimen deep water seperti yang si Suban ini, Suban Telisa. Nah, Suban Telisa ini kan kayak gini kan kita di Telisanya gitu. Di Telisa Sensun yang kawan-kawan sebut sebagai 13 SS, 14 SS yang mulai dari sini, dari 11 sampai 16 ini Telisa. Karena dia secara dominan dia diendapkan sebagai shale. Ya, di lingkungan high stand. Jadi kondisi ini lagi tinggi nih. Si lautnya lagi tinggi, ya. Nah, ini juga sama nih. Jadi dia lagi posisi high stand. Jadi ini di posisi high stand kira-kira semuanya. Nah, baru air laut turun, baru dia diendapkan sandstone-nya. Ini kan sandstone yang gede nih. Yang kuning ini adalah sandstone. Jadi sandstone itu di posisi lagi di sequence boundary. Mulai dari air laut lagi surut, air laut lagi susut, lagi regresif, terus ada erosi dari tempat lain mengendapkan sandstone. Ini juga sama nih. Kalau di sini kita lihat lagi di sistem high stand nih antara Telisa. Terus tapi di dalam high stand ini ada input sandstone. Di sini juga sama nih. Ini dalam posisi high stand. Yang ini ya. Posisi high stand. Nah, terus ini yang kuning ini dia diendapkan lagi air laut turun nih. Turun, nah ini diendapkan. Nah, yang ini adalah si gamping yang tadi Kelapa Nunggal. Dia di posisi sedang lagi naik di transgresif, ya, makanya dia tinggi di sininya, gitu ya. Sekarang kita ada di posisi yang abu-abu ini, makanya kita dominan silt campuran sama shale. Kira-kira di batuan yang ini apa nih? Yang ini tanah ini nih, yang nggak kelihatan ada batuan nih. Shale. Tahunya kenapa shale? Udah ke erosi, sudah nggak ada. Ini juga shale nih, yang air ini shale. Karena shale itu pasti ke erosi duluan. Nah, jadi kalau kita bikin mixer section, kita bisa dengan yakin, oh ini shale. Shale, terus ini ketemu sand lagi, ada shale, ada silt lagi, shale yang agak tebal, terus sand, silt lagi, shale yang ada itu. Ya karena emang dia sering ke erosi duluan. Ya. Nah, di beberapa tempat kita bisa menemukan struktur sedimen. Mungkin di sini ada ya, sedikit paralel laminasi gitu yang atasnya ya. Yang kemarin saya tunjukkan sebagai Bauma ya, Bauma sequence. Itu biasanya kalau di arus traksi ya, arus yang biasa gitu, laminer, biasa dia akan paralel laminasi. Contohnya. Kalau di graded bedding mungkin besok kita akan ketemu di sana di yang Citarum, karena dia dekat dengan sumbernya. Ya. Yang coarse grain paling bawah terus dia menghalus ke atas.
Nah nanti di satuannya lagi kita banyak ketemu di selam itu banyak ketemu konvolute, itu mungkin struktur bauma yang TC ya, TC itu yang bagian seperti itu. Itu ciri-ciri semua endapan turbidit. Nah susah mencari endapan turbidit apalagi yang sensun karena dia didominasi oleh shale. Ya, kadang-kadang si batuannya pun ikut tight seperti shale gitu. Talisa juga kemungkinan banyaknya tight. Ya, jadi mungkin harus di acidizing kalau kita mau mengeluarkan minyaknya dan talisa kan terjadinya di lingkungan yang didominasi oleh talisa shale yang sebenarnya dia merupakan sealing kan talisa itu sealing sebenarnya kayak gumai gitu. Tapi ada sensus dan kemudian ada minyaknya gitu atau ada gasnya, kan itu menarik dari sisi petroleum system. Bagaimana dia mulai ngisinya gitu. Ya. Apalagi sosroknya misalnya dari tanah akar tuh. Dari tanah akar dia ketahan dulu sama batu raja, terus masuk ke talisa shale, tapi tiba-tiba ada sensun di dalam talisa ngisi gas atau minyak. Terus waktu dilakukan analisis geokimia sama gitu, grup oilnya sama mirip, atau grup gasnya sama dengan yang ngisi di batu raja, di tanah akar. Itu bisa lewat fault, ya bisa lewat fault yang memang menghubungkan sensun yang ada di dalam talisa dengan sosrok yang ada. Jadi ada semacam estafet lah ya, estafet migrasi dari proven sosrok masuk ke talisa. Ya. Jadi mengerjakan turbidit yang biasa ya, turbidit yang model-model bukan delta nih, kayak talisa itu beda dengan kita kalau mengerjakan turbidit seperti di Mahakam. Kalau turbidit di Mahakam seperti yang saya diskusikan kemarin di kelas, dia di source dari delta yang begitu kaya kan. Delta yang begitu kaya, terus kemudian semua ke erosi, diendapkan ulang di laut dalam. Jadi semua ke bawah, termasuk sosroknya. Sosrok yang di delta ada kan, kemarin kan saya sudah tunjukkan gitu. Delta itu adalah paket lengkap gitu. Ya. Sosroknya ada, reservoirnya ada. Laut dalam bukan tempatnya pengendapan sensun atau silt, makanya di sini pun dominan silt sebenarnya, karena dia tipe dari yang ini, tipe 1, yang kaya akan mud rich. Jadi memang sudah fine grain, sudah distal apalagi ini. Nah kalau ada input sensun, pasti dia ada sumber baru tuh. Dari mana sensunnya ngasih dia, gitu kan? Harus dicari. Nah kalau yang delta, begitu deltanya kaya, apalagi stacking, kan delta sering stack tuh. Selama dia si geologinya tetap sama, tetap aja disuplai delta. Nah nanti pada saat low stand, pada saat di sini dia, ya kan air lautnya turun nih. Nah ini si delta kesingkap, diendapkan lagi sebagai sensun yang kayak gini. Nah makanya si sensun-sensun yang seperti ini baik mengandung reservoir juga mengandung sosroknya. Nah itu datang dari situ. Beda. Nah kalau talisa kita nggak punya delta yang source dia sebagai provenance-nya kan. Jadi sensunnya dari mana? Mungkin sensunnya ada semacam ada temporary uplift sedikit, terus ngasih sensun ke dalam laut dalam talisa gitu. Tapi dia nggak bawa sosrok. Sosroknya dari mana? Dari tanah akar, jauh dari bawah. Berarti harus punya fault. Ya, harus punya fault yang menghubungkan antara proven sosrok, mature sosrok dengan sensun. Makanya nggak gampang mengerjakan talisa sensun. Udah nyarinya susah, ya, karena kita harus butuh high resolution seismic, karena dia ada di dominan shale. Terus habis itu belum tentu keisi. Keisi pun harus di frack, karena dia cenderung akan tight. Karena kenapa dia tight? Karena memang dia di overburden. Terus ada di lingkungan shale. Jadi keras sekali gitu. Kayak kita mengerjakan shale gas aja. Ya. Kawan-kawan mengerjakan shale gas tentu kan porositas mobilitasnya sangat kecil kan. Makanya di fracking. Itu kayak semen beton. Batuan itu kayak semen beton beneran. Bagaimana kita harus mengerjakan itu, mungkin ada gasnya. Nah, harus di frack. Nah, ini pun sama, harus di acidizing segala macam, ya. Baik, itu jadi kawan-kawan si talisa si Jatiluhur Formation ini kebetulan memang ada di lingkungan Cekungan Bogor. Ada dua ya. Pertama adalah si Citarum yang besok kita lihat. Itu pengisi pertamanya. Itu early Miocene umurnya. Itu semua turbidit. Sosroknya semua dari selatan dominannya. Dominannya dari selatan. Apakah ini mungkin terima dari utara? Why not? Selama Bogor Basinnya saat itu dalaman, terus di utara ada tinggian, di selatan ada tinggian, tentu nerima source dari keduanya. Ya, tapi kalau dari studi-studi yang banyak, terutama Pak Suyono Martojoyo, dulu kan disertasinya Cekungan Bogor. Termasuk dia menamakan ini formasi Saguling. Kalau Pak Suyono mengusulkan ini formasi Saguling. Tapi nama aslinya adalah formasi Jatiluhur.
Formasi Citarum juga nama aslinya. Nah, Formasi Citarum ada vulkanoklastik turbilit yang pertama, yang ngisi cekungan Bogor. Itu umurnya early Miocene. Yang kedua, Jatiluhur Formation. Umurnya middle Miocene. Saat volcanic arc di selatan naik, cekungan Bogor tenggelam. Isosasi. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Jadi semua harus ada keseimbangan itu. Naik ini turun. Nah, itu cekungan Bogor. Nah, ini ada volcanic arc yang tentu sangat signifikan. Tinggian itu, jampang volkanik, dierosi, jadilah Citarum Formation. Besok kita lihat di post-op saya terakhir. Nah, terus si volkaniknya ini mati, selesai, nanti bergerak lagi di middle Miocene ke sini, volkanik yang baru. Menghasilkan Jatiluhur. Makin tenggelam lagi si cekungan Bogornya. Udah di sisi Citarum, ini ada formasi baru naik kan, tenggelam. Nah, saat itu di middle Miocene, di sini lagi diendapkan Upper Cibulakan. Nah, mungkin yang ini, yang Upper Cibulakan yang tadi di main massive member di Notos Java Basin, mungkin dia nyumbang sedimen ke sini. Bisa saja. Harus ada studi provenance seperti apa. Kalau ada ketemu flood class ya, ada flood class misalnya. Flood class itu kayak struktur sedimen, dan kita bisa tentukan, oh ini menunjukkan arah arus purba. Transportnya kemana? Oh, utara selatan. Oh, berarti kalau utara selatan ya, mungkin dari utara ke selatan. Atau dari selatan ke utara. Dua-duanya bisa. Kalau ketemu itu semua harus didokumentasi. Jadi kita bisa menentukan ini sebenarnya sumber itu dari mana. Tapi kalau dari penelitian Pak Yono ya, semua banyaknya volkanik turbilit yang mengisi cekungan Bogor dari selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dari utara. Baik, itu regional knowledge kita. Ya, jadi kita berada di Jatiluhur Formation. Kawan-kawan yang non-geologi sudah melihat jelas perbedaan batuannya. Ya, di sini batuannya ini, dan ini adalah silt. Ya, kita nggak ketemu sandstone, makin ke sana makin shelly dan limey. Ya, besok kita ketemu sandstone yang aslinya yang di Citarum. Ya, jelas beda dengan karbonat. Dari sini udah kelihatan. Dan ini seal ya, kita nggak ketemu sandnya di sini, sandstone-nya, dan wajar karena ini merupakan bagian dari yang distal dari source rock-nya, dari source sedimennya. Kalau distal tentu dia akan fine grain. Ya, coba ditempelkan ke lidah. Tempelkan ke lidah aja, agak lama gitu. Terus baru nanti tarik lidah kita. Ini bukan tarik lidah kita, batunya ditarik. Nah, dia agak nempel, nggak mau gitu. Bukan dicium. Tempelkan ke lidah. Nah, bisa seperti itu. Tuf juga sama. Betul, untuk ngecek tuf pun kita melakukan hal yang sama. Sama ini. Sama diri silt itu adalah kita punya grit. Kalau shale dia benar-benar licin. Ya, kalau ini main sentuhan, ini ada grit. Ada kasarnya, itu grit. Kalau shale dia licin aja. Kita kasih air. Ya, kalau tuf itu mungkin kawan-kawan suka beli itu dulu apa namanya tuh? Yang asam-asam tuh, koya ya, koya asam. Ya, itu tuf juga mirip kayak gini, tuf juga. Kawan-kawan kalau melihat tuf, kalau kawan-kawan dulu sekolah di Jogja, tuf apa namanya tuh, semilir, umurnya sama early Miocene, lebih tua dikit, itu nyedot banget. Modelnya kayak gini. Jadi mungkin ini sebagian, nah tapi harus dipetografi. Begitu kita petografi, oh banyak katsalnya, ya, gelasnya, ya. Itu berarti kita banyak kandungan tuf, ya. Nah itu makanya megaskopik dan mikroskopik kita harus main dua-duanya. Akhirnya menentukan. Baik, itu lokasi pertama untuk di sini. Kita sekarang akan pergi ke lokasi kedua melihat selam. Kenapa? Selam di mana Pak? Di situ. Satu parasekuens tergantung.